Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita belajar, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh hikmat, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena puasa ini memang semata-mata adalah murni bentuk ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah berfirman bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa seperti halnya kaum-kaum terdahulu, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi umat yang bertakwa. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Maka momentum puasa ini sebenarnya bagi umat muslim, bagi kita semua, sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Baik umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Mereka berpuasa 40 hari, kita berpuasa 30 hari, 1 bulan penuh. Karena untuk apa? Bahwa puasa hakikatnya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba bersyukur bahwasanya kita memang menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan karena semata-mata karena perintah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul menikmati dan betul-betul merasa enjoy dan betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah perintah Allah? Ada 2 alasan besar yang memang kita harus menjalankan puasa ini dengan penuh dengan kekhusyuan. 1, puasa itu memang harus ada puasa lahiriah dan puasa batiniah. 2 hal ini yang akan membuat kita betul-betul menjadi sebuah menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa lahiriah adalah bagaimana kita menjalankan puasa ini dengan sesuai aturan yang ada secara fikih, secara hukum fikih, bagaimana puasa ini diatur dengan tata cara berniat, dengan tata cara berbuka, dengan tata cara sahur sunnah, dengan tata cara ini yang dilarang, menahan makan dan minum. Puasa-puasa itu adalah puasa-puasa lahiriah, dan kita harus melewatinya itu dan harus menjalaninya itu. Yang kedua adalah puasa batiniyah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa batiniyah adalah puasa orang-orang yang bertasawuf. Bagaimana puasa ini tidak hanya lahir tetapi juga dilakukan dengan cara batin, yaitu dengan cara khusyuk, dengan cara menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Bagaimana secara batiniyah kita juga dituntut untuk berpuasa. Maka puasa lahiriah dan puasa batiniyah
adalah dua momentum, dua hal agar kita bisa menggapai puasa ini dengan sempurna, seperti yang diharapkan, seperti yang kita inginkan, bahwasanya puasa murni ibadah kepada Allah. Puasa-puasa batiniyah, tasawuf. Makanya di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwasanya puasa hakikatnya adalah menahan tiga hal. Yang pertama adalah menahan lisan. Menahan lisan. Bagaimana kita menjaga lisan ini agar berzikir kepada Allah, tidak ghibah melulu saja, ke sana kemari menjelek-jelekkan orang, ngomongin omongan orang. Maka di dalam puasa ini kita menjadikan momentum kita berpuasa lisan kita. Maka fa'aksiru dzikrakum. Dengan puasa ini berzikirlah yang banyak. Membaca Al-Quran dengan banyak. Membaca kalimat-kalimat talbiyah dengan banyak. Itulah momentum-momentum kita bagaimana kita berpuasa secara lisan kita. Yang kedua adalah menjaga perut kita. Dengan puasa kita dilarang makan dan minum. Sebenarnya hakikatnya adalah itu hak kita untuk makan dan minum. Masa kita dilarang untuk makan dan minum? Kan tidak. Hak kita sebagai manusia untuk mengambil makanan dan meminum minuman. Tetapi pada momen puasa ini kita dibatasi untuk itu. Hak kita yang boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Tapi itu sebenarnya hak kita sebagai manusia. Mengambil makan dan mengambil minum adalah hak kita. Tetapi kita tidak melakukan itu. Karena kita berpuasa secara perut kita agar berpuasa. Karena perut ini, Masya Allah, lisan ini, as-soghiru jirmi kabiru jirmi. Di dalam kitab lain diterangkan bahwa lisan ini kecil bentuknya, tetapi Masya Allah besar sekali dosa. Pemirsa Nadi Media yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa lisan, berpuasa perut, hak kita yang kita ambil, kita tidak ambil. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah untuk menjaga perut kita. Yang nomor tiga adalah menjaga farji kita, kemaluan kita. Karena disitulah adalah letak bagaimana kita menahan diri dari tiga hal itu. Lisan, perut, dan farji, kemaluan kita. Makanya dalam puasa dilarang berhubungan badan bagi suami istri. Karena hati kita menjadi momentum, ini adalah madrasah sekolah kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat yang baik, bahwasanya ini adalah perintah Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah karena semata-mata puasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, as-saumu li, kata Allah, puasa ini, puasa umat Nabi Muhammad adalah tanggungan. Kata Allah, Allah lah yang akan memberikan langsung pahala ini kepada umat-umat yang berpuasa. Untuk itu kaum Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang budiman, secara garis besar bahwa puasa lahiriah dan batiniyah adalah puasa yang memang kita diharuskan untuk melakukan itu. Puasa lahiriah untuk orang-orang awam, puasa-puasa batiniyah untuk kaum-kaum yang memang sudah bisa melakukan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dengan secara lillahi ta'ala. Untuk itu bahwa puasa lahiriah dan batiniyah betul-betul menjadi sebuah puasa yang memang akan kita lakukan, akan kita berusaha mencapai
bentuk puasa agar tercapai secara lahiriah dan batinnya. Karena pada hakikatnya puasa adalah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita semua, hidup kita semuanya, mati kita semuanya adalah murni karena kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada pemirsa Nadi Media yang budiman dan seluruhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam acara yang penuh berkah ini. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga Allah memberkahi puasa-puasa kita. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita dan menerima puasa-puasa kita, amal-amal ibadah puasa kita di Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita belajar, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh hikmat, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena puasa ini memang semata-mata adalah murni bentuk ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah berfirman bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa seperti halnya kaum-kaum terdahulu, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi umat yang bertakwa. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Maka momentum puasa ini sebenarnya bagi umat muslim, bagi kita semua, sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Baik umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Mereka berpuasa 40 hari, kita berpuasa 30 hari, 1 bulan penuh. Karena untuk apa? Bahwa puasa hakikatnya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba bersyukur bahwasanya kita memang menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan karena semata-mata karena perintah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul menikmati dan betul-betul merasa enjoy dan betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah perintah Allah? Ada 2 alasan besar yang memang kita harus menjalankan puasa ini dengan penuh dengan kekhusyuan. 1, puasa itu memang harus ada puasa lahiriah dan puasa batiniah. 2 hal ini yang akan membuat kita betul-betul menjadi sebuah menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Puasa lahiriah adalah bagaimana kita menjalankan puasa ini dengan sesuai aturan yang ada secara fikih, secara hukum fikih, bagaimana puasa ini diatur dengan tata cara berniat, dengan tata cara berbuka, dengan tata cara sahur sunnah, dengan tata cara ini yang dilarang, menahan makan dan minum. Puasa-puasa itu adalah puasa-puasa lahiriah, dan kita harus melewatinya itu dan harus menjalaninya itu. Yang kedua adalah puasa batiniyah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa batiniyah adalah puasa orang-orang yang bertasawuf. Bagaimana puasa ini tidak hanya lahir tetapi juga dilakukan dengan cara batin, yaitu dengan cara khusyuk, dengan cara menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Bagaimana secara batiniyah kita juga dituntut untuk berpuasa. Maka puasa lahiriah dan puasa batiniyah adalah dua momentum, dua hal agar kita bisa menggapai puasa ini dengan sempurna, seperti yang diharapkan, seperti yang kita inginkan, bahwasanya puasa murni ibadah kepada Allah. Puasa-puasa batiniyah, tasawuf. Makanya di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwasanya puasa hakikatnya adalah menahan tiga hal. Yang pertama adalah menahan lisan. Menahan lisan. Bagaimana kita menjaga lisan ini agar berzikir kepada Allah. Tidak ghibah melulu saja. Ke sana kemari menjelek-jelekkan orang, ngomongin omongan orang. Maka di dalam puasa ini kita menjadikan momentum kita berpuasa lisan kita. Maka fa'aksiru dzikrakum. Dengan puasa ini berzikirlah yang banyak, membaca Al-Quran dengan banyak, membaca kalimat-kalimat talbiyah dengan banyak. Itulah momentum-momentum kita bagaimana kita berpuasa secara lisan kita. Yang kedua adalah menjaga perut kita. Dengan puasa kita dilarang makan dan minum. Sebenarnya hakikatnya adalah itu hak kita untuk makan dan minum. Masa kita dilarang untuk makan dan minum? Kan tidak. Hak kita sebagai manusia untuk mengambil makanan dan meminum minuman. Tetapi pada momen puasa ini kita dibatasi untuk itu. Hak kita yang boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Tapi itu sebenarnya hak kita sebagai manusia. Mengambil makan dan mengambil minum adalah hak kita. Tetapi kita tidak melakukan itu. Karena kita berpuasa secara perut kita agar berpuasa. Karena perut ini, Masya Allah, lisan ini, as-sohiru jirmi kabiru jirmi. Di dalam kitab lain diterangkan bahwa lisan ini kecil bentuknya, tetapi Masya Allah besar sekali dosanya. Pemirsa Nadi Media yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa lisan, berpuasa perut, hak kita yang kita ambil, kita tidak ambil karena kita memang diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah untuk menjaga perut kita. Yang nomor tiga adalah menjaga farji kita, kemaluan kita. Karena disitulah adalah letak bagaimana kita menahan diri dari tiga hal itu. Lisan, perut, dan farji, kemaluan kita. Makanya dalam puasa dilarang berhubungan badan bagi suami istri. Karena hati kita menjadi momentum, ini adalah madrasah sekolah kita.
untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat yang baik, bahwasanya ini adalah perintah Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah karena semata-mata puasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, as-saumu li, kata Allah, puasa ini, puasa umat Nabi Muhammad adalah tanggungan. Kata Allah, Allah lah yang akan memberikan langsung pahala ini kepada umat-umat yang berpuasa. Untuk itu kaum nadi media yang budiman dan pemirsa yang budiman, secara garis besar bahwa puasa lahiriah dan batiniah adalah puasa yang memang kita diharuskan untuk melakukan itu. Puasa lahiriah untuk orang-orang awam, puasa-puasa batiniah untuk kaum-kaum yang memang sudah bisa melakukan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dengan secara lillahi ta'ala. Untuk itu bahwa puasa lahiriah dan batiniah betul-betul menjadi sebuah puasa yang memang akan kita lakukan, akan kita berusaha mencapai bentuk puasa agar tercapai secara lahiriah dan batiniah. Karena pada hakikatnya puasa adalah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita semua, hidup kita semuanya, mati kita semuanya adalah murni karena kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pemirsa Nadi Media yang budiman dan seluruhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam acara yang penuh berkah ini. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga Allah memberkahi puasa-puasa kita. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita dan menerima puasa-puasa kita, amal-amal ibadah puasa kita di Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita belajar, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh hikmat, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena puasa ini memang semata-mata adalah murni bentuk ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah berfirman bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa seperti halnya kaum-kaum terdahulu, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi umat yang bertakwa. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Maka momentum puasa ini sebenarnya bagi umat muslim, bagi kita semua, sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Baik umatnya Nabi Musa,
umatnya Nabi Isa, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Mereka berpuasa 40 hari, kita berpuasa 30 hari, 1 bulan penuh. Karena untuk apa? Bahwa puasa hakikatnya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba bersyukur bahwasanya kita memang menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan karena semata-mata karena perintah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul menikmati dan betul-betul merasa enjoy dan betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah perintah Allah? Ada 2 alasan besar yang memang kita harus menjalankan puasa ini dengan penuh dengan kekhusyuan. 1, puasa itu memang harus ada puasa lahiriah dan puasa batiniah. 2 hal ini yang akan membuat kita betul-betul menjadi sebuah menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa lahiriah adalah bagaimana kita menjalankan puasa ini dengan sesuai aturan yang ada secara fikih, secara hukum fikih, bagaimana puasa ini diatur dengan tata cara berniat, dengan tata cara berbuka, dengan tata cara sahur sunnah, dengan tata cara ini yang dilarang, menahan makan dan minum. Puasa-puasa itu adalah puasa-puasa lahiriah, dan kita harus melewatinya itu dan harus menjalaninya itu. Yang kedua adalah puasa batiniyah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa batiniyah adalah puasa orang-orang yang bertasawuf. Bagaimana puasa ini tidak hanya lahir tetapi juga dilakukan dengan cara batin, yaitu dengan cara khusyuk, dengan cara menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Bagaimana secara batiniyah kita juga dituntut untuk berpuasa. Maka puasa lahiriah dan puasa batiniyah adalah 2 momentum, 2 hal agar kita bisa menggapai puasa ini dengan sempurna, seperti yang diharapkan, seperti yang kita inginkan, bahwasanya puasa murni ibadah kepada Allah. Puasa-puasa batiniyah tasawuf, makanya di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwasanya puasa hakikatnya adalah menahan 3 hal. Yang pertama adalah menahan lisan. Menahan lisan. Bagaimana kita menjaga lisan ini agar berzikir kepada Allah, tidak ghibah melulu saja, ke sana kemari menjelek-jelekkan orang, ngomongin omongan orang. Maka di dalam puasa ini kita menjadikan momentum kita berpuasa lisan kita. Maka fa'aksiru dzikrakum, dengan puasa ini berzikirlah yang banyak, membaca Al-Quran dengan banyak, membaca kalimat-kalimat talbiyah dengan banyak. Itulah momentum-momentum kita bagaimana kita berpuasa secara lisan kita. Yang kedua adalah menjaga perut kita. Dengan puasa kita dilarang makan dan minum. Sebenarnya hakikatnya adalah itu hak kita untuk makan dan minum. Masa kita dilarang untuk makan dan minum? Kan tidak. Hak kita sebagai manusia untuk mengambil makanan dan meminum minuman. Tetapi pada momen puasa ini kita dibatasi untuk itu. Kita
hak kita yang boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Tapi itu sebenarnya hak kita sebagai manusia. Mengambil makan dan mengambil minum adalah hak kita. Tetapi kita tidak melakukan itu. Karena kita berpuasa secara perut kita agar berpuasa. Karena perut ini, Masya Allah, lisan ini, as-soghiru, soghiru jirmi, kabiru jirmi. Di dalam kitab lain diterangkan bahwa lisan ini kecil bentuknya, tetapi Masya Allah besar sekali dosanya. Pemirsa Nadi Media yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa lisan, berpuasa perut, hak kita yang kita ambil, kita tidak ambil karena kita memang diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah untuk menjaga perut kita. Yang nomor 3 adalah menjaga farji kita, kemaluan kita. Karena disitulah adalah letak bagaimana kita menahan diri dari 3 hal itu. Lisan, perut, dan farji, kemaluan kita. Makanya dalam puasa dilarang berhubungan badan bagi suami istri. Karena hati kita menjadi momentum, ini adalah madrasah sekolah kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat yang baik, bahwasanya ini adalah perintah Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah karena semata-mata puasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, as-saumu li, kata Allah, puasa ini, puasa umat Nabi Muhammad adalah tanggungan. Kata Allah, Allah lah yang akan memberikan langsung pahala ini kepada umat-umat yang berpuasa. Untuk itu kaum Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang budiman, secara garis besar bahwa puasa lahiriah dan batiniah adalah puasa yang memang kita diharuskan untuk melakukan itu. Puasa lahiriah untuk orang-orang awam, puasa-puasa batiniah untuk kaum-kaum yang memang sudah bisa melakukan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dengan secara lillahi ta'ala. Untuk itu bahwa puasa lahiriah dan batiniah betul-betul menjadi sebuah puasa yang memang akan kita lakukan, akan kita berusaha mencapai bentuk puasa agar tercapai secara lahiriah dan batiniah. Karena pada hakikatnya puasa adalah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita semua, hidup kita semuanya, mati kita semuanya adalah murni karena kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pemirsa Nadi Media yang budiman dan seluruhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam acara yang penuh berkah ini. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga Allah memberkahi puasa-puasa kita. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita dan menerima puasa-puasa kita, amal-amal ibadah puasa kita di Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita belajar, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan
penuh hikmat, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena puasa ini memang semata-mata adalah murni bentuk ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah berfirman bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa seperti halnya kaum-kaum terdahulu, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi umat yang bertakwa. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Maka momentum puasa ini sebenarnya bagi umat muslim, bagi kita semua, sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu, baik umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Mereka berpuasa 40 hari, kita berpuasa 30 hari, 1 bulan penuh. Karena untuk apa? Bahwa puasa hakikatnya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba bersyukur bahwasanya kita memang menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan karena semata-mata karena perintah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul menikmati dan betul-betul merasa enjoy dan betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah perintah Allah? Ada 2 alasan besar yang memang kita harus menjalankan puasa ini dengan penuh dengan kekhusyuan. 1, puasa itu memang harus ada puasa lahiriah dan puasa batiniah. 2 hal ini yang akan membuat kita betul-betul menjadi sebuah menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa lahiriah adalah bagaimana kita menjalankan puasa ini dengan sesuai aturan yang ada secara fikih, secara hukum fikih, bagaimana puasa ini diatur dengan tata cara berniat, dengan tata cara berbuka, dengan tata cara sahur sunnah, dengan tata cara ini yang dilarang, menahan makan dan minum. Puasa-puasa itu adalah puasa-puasa lahiriah, dan kita harus melewatinya itu dan harus menjalaninya itu. Yang kedua adalah puasa batiniyah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa batiniyah adalah puasa orang-orang yang bertasawuf. Bagaimana puasa ini tidak hanya lahir tetapi juga dilakukan dengan cara batin, yaitu dengan cara khusyuk, dengan cara menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Bagaimana secara batiniyah kita juga dituntut untuk berpuasa. Maka puasa lahiriah dan puasa batiniyah adalah 2 momentum, 2 hal agar kita bisa menggapai puasa ini dengan sempurna, seperti yang diharapkan, seperti yang kita inginkan, bahwasanya puasa murni ibadah kepada Allah. Puasa-puasa batiniyah, tasawuf. Makanya di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwasanya puasa hakikatnya adalah menahan 3 hal.
Yang pertama adalah menahan lisan. Menahan lisan. Bagaimana kita menjaga lisan ini agar berzikir kepada Allah. Tidak ghibah melulu saja. Ke sana kemari menjelek-jelekkan orang, ngomongin omongan orang. Maka di dalam puasa ini kita menjadikan momentum kita berpuasa lisan kita. Maka fa'aksiru dzikrakum. Dengan puasa ini berzikirlah yang banyak. Membaca Al-Quran dengan banyak. Membaca kalimat-kalimat talbiyah dengan banyak. Itulah momentum-momentum kita bagaimana kita berpuasa secara lisan kita. Yang kedua adalah menjaga perut kita. Dengan puasa kita dilarang makan dan minum. Sebenarnya hakikatnya adalah itu hak kita untuk makan dan minum. Masa kita dilarang untuk makan dan minum? Kan tidak. Hak kita sebagai manusia untuk mengambil makanan dan meminum minuman. Tetapi pada momen puasa ini kita dibatasi untuk itu. Hak kita yang boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Tapi itu sebenarnya hak kita sebagai manusia. Mengambil makan dan mengambil minum adalah hak kita. Tetapi kita tidak melakukan itu. Karena kita berpuasa secara perut kita agar berpuasa. Karena perut ini, Masya Allah, lisan ini as-soghiru jirmi kabiru jirmi. Di dalam kitab lain diterangkan bahwa lisan ini kecil bentuknya, tetapi Masya Allah besar sekali dosa. Pemirsa Nadi Media yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa lisan, berpuasa perut, hak kita yang kita ambil, kita tidak ambil karena kita memang diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah untuk menjaga perut kita. Yang nomor tiga adalah menjaga farji kita, kemaluan kita. Karena disitulah adalah letak bagaimana kita menahan diri dari tiga hal itu. Lisan, perut, dan farji, kemaluan kita. Makanya dalam puasa dilarang berhubungan badan bagi suami istri. Karena hati kita menjadi momentum, ini adalah madrasah sekolah kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat yang baik. Bahwasanya ini adalah perintah Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah karena semata-mata puasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan as-saumu li, kata Allah, puasa ini, puasa umat Nabi Muhammad adalah tanggungan. Kata Allah, Allah lah yang akan memberikan langsung pahala ini kepada umat-umat yang berpuasa. Untuk itu kaum Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang budiman, secara garis besar bahwa puasa lahiriah dan batiniah adalah puasa yang memang kita diharuskan untuk melakukan itu. Puasa lahiriah untuk orang-orang awam, puasa-puasa batiniah untuk kaum-kaum yang memang sudah bisa melakukan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dengan secara lillahi ta'ala. Untuk itu bahwa puasa lahiriah dan batiniah betul-betul menjadi sebuah puasa yang memang akan kita lakukan, akan kita berusaha mencapai bentuk puasa agar tercapai secara lahiriah dan batiniah. Karena pada hakikatnya puasa adalah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita semua, hidup kita semuanya, mati kita semuanya adalah murni karena kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pemirsa Nadi Media yang budiman
dan seluruhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam acara yang penuh berkah ini. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga Allah memberkahi puasa-puasa kita. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita dan menerima puasa-puasa kita, amal-amal ibadah puasa kita di Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita belajar, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh hikmat, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan, karena puasa ini memang semata-mata adalah murni bentuk ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah berfirman bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa, seperti halnya kaum-kaum terdahulu, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi umat yang bertakwa. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Maka momentum puasa ini sebenarnya bagi umat muslim, bagi kita semua, sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu, baik umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Mereka berpuasa 40 hari, kita berpuasa 30 hari, 1 bulan penuh. Karena untuk apa? Bahwa puasa hakikatnya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba bersyukur bahwasanya kita memang menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan karena semata-mata karena perintah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul menikmati dan betul-betul merasa enjoy dan betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah perintah Allah? Ada 2 alasan besar yang memang kita harus menjalankan puasa ini dengan penuh dengan kekhusyuan. 1, puasa itu memang harus ada puasa lahiriah dan puasa batiniah. 2 hal ini yang akan membuat kita betul-betul menjadi sebuah menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa lahiriah adalah bagaimana kita menjalankan puasa ini dengan sesuai aturan yang ada secara fikih, secara hukum fikih, bagaimana puasa ini diatur dengan tata cara berniat, dengan tata cara berbuka, dengan tata cara sahur sunnah,
dengan tata cara ini yang dilarang, menahan makan dan minum. Puasa-puasa itu adalah puasa-puasa lahiriah, dan kita harus melewatinya itu dan harus menjalaninya itu. Yang kedua adalah puasa batiniyah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa batiniyah adalah puasa orang-orang yang bertasawuf. Bagaimana puasa ini tidak hanya lahir, tetapi juga dilakukan dengan cara batin, yaitu dengan cara khusyuk, dengan cara menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Bagaimana secara batiniyah kita juga dituntut untuk berpuasa. Maka puasa lahiriah dan puasa batiniyah adalah dua momentum, dua hal agar kita bisa menggapai puasa ini dengan sempurna, seperti yang diharapkan, seperti yang kita inginkan, bahwasanya puasa murni ibadah kepada Allah. Puasa-puasa batiniyah, tasawuf. Makanya di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwasanya puasa hakikatnya adalah menahan tiga hal. Yang pertama adalah menahan lisan. Menahan lisan. Bagaimana kita menjaga lisan ini agar berzikir kepada Allah, tidak ghibah melulu saja, ke sana kemari menjelek-jelekkan orang, ngomongin omongan orang. Maka di dalam puasa ini kita menjadikan momentum kita berpuasa lisan kita. Maka fa'aksiru dzikrakum. Dengan puasa ini berzikirlah yang banyak, membaca Al-Quran dengan banyak, membaca kalimat-kalimat talbiyah dengan banyak. Itulah momentum-momentum kita bagaimana kita berpuasa secara lisan kita. Yang kedua adalah menjaga perut kita. Dengan puasa kita dilarang makan dan minum. Sebenarnya hakikatnya adalah itu hak kita untuk makan dan minum. Masa kita dilarang untuk makan dan minum? Kan tidak. Hak kita sebagai manusia untuk mengambil makanan dan meminum minuman. Tetapi pada momen puasa ini kita dibatasi untuk itu. Hak kita yang boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Tapi itu sebenarnya hak kita sebagai manusia. Mengambil makan dan mengambil minum adalah hak kita. Tetapi kita tidak melakukan itu. Karena kita berpuasa secara perut kita agar berpuasa. Karena perut ini, Masya Allah, lisan ini, as-sohiru, sohiru jirmi, kabiru jirmi. Di dalam kitab lain diterangkan bahwa lisan ini kecil bentuknya, tetapi Masya Allah, besar sekali dosanya. Pemirsa Nadi Media yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa lisan, berpuasa perut, hak kita yang kita ambil, kita tidak ambil. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah untuk menjaga perut kita. Yang nomor tiga adalah menjaga farj kita, farju kita, farji kita, kemaluan kita. Karena disitulah adalah letak bagaimana kita menahan diri dari tiga hal itu. Lisan, perut, dan farji, kemaluan kita. Makanya dalam puasa dilarang berhubungan badan bagi suami istri. Karena hati kita menjadi momentum ini adalah madrasah sekolah kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat yang baik, bahwasanya ini adalah perintah Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah karena semata-mata puasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, as-saumu li, kata Allah, puasa ini, puasa umat Nabi Muhammad adalah
tanggungan. Kata Allah, Allah lah yang akan memberikan langsung pahala ini kepada umat-umat yang berpuasa. Untuk itu kaum nadi media yang budiman dan pemirsa yang budiman, secara garis besar bahwa puasa lahiriah dan batiniah adalah puasa yang memang kita diharuskan untuk melakukan itu. Puasa lahiriah untuk orang-orang awam, puasa-puasa batiniah untuk kaum-kaum yang memang sudah bisa melakukan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dengan secara lillahi ta'ala. Untuk itu bahwa puasa lahiriah dan batiniah betul-betul menjadi sebuah puasa yang memang akan kita lakukan, akan kita berusaha mencapai bentuk puasa agar tercapai secara lahiriah dan batiniah. Karena pada hakikatnya puasa adalah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita semua, hidup kita semuanya, mati kita semuanya adalah murni karena kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada pemirsa Nadi Media yang budiman dan seluruhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam acara yang penuh berkah ini. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga Allah memberkahi puasa-puasa kita. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita dan menerima puasa-puasa kita, amal-amal ibadah puasa kita di Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita belajar, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh hikmat, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena puasa ini memang semata-mata adalah murni bentuk ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah berfirman bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa seperti halnya kaum-kaum terdahulu, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi umat yang bertakwa. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Maka momentum puasa ini sebenarnya bagi umat muslim, bagi kita semua, sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Baik umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Mereka berpuasa 40 hari, kita berpuasa 30 hari, 1 bulan penuh. Karena untuk apa? Bahwa puasa hakikatnya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba bersyukur bahwasanya kita memang menjalankan
ibadah ini dengan ikhlas dan karena semata-mata karena perintah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul menikmati dan betul-betul merasa enjoy dan betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ada dua alasan besar yang memang kita harus menjalankan puasa ini dengan penuh dengan kekhusyuan. Satu, puasa itu memang harus ada puasa lahiriah dan puasa batiniah. Dua hal ini yang akan membuat kita betul-betul menjadi sebuah menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa lahiriah adalah bagaimana kita menjalankan puasa ini dengan sesuai aturan yang ada secara fikih, secara hukum fikih, bagaimana puasa ini diatur dengan tata cara berniat, dengan tata cara berbuka, dengan tata cara sahur sunnah, dengan tata cara ini yang dilarang, menahan makan dan minum. Puasa-puasa itu adalah puasa-puasa lahiriah, dan kita harus melewatinya itu dan harus menjalaninya itu. Yang kedua adalah puasa batiniah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa batiniah adalah puasa orang-orang yang bertasawuf. Bagaimana puasa ini tidak hanya lahir tetapi juga dilakukan dengan cara batin, yaitu dengan cara khusyuk, dengan cara menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Bagaimana secara batiniah kita juga dituntut untuk berpuasa. Maka puasa lahiriah dan puasa batiniah adalah dua momentum, dua hal agar kita bisa menggapai puasa ini dengan sempurna, seperti yang diharapkan, seperti yang kita inginkan, bahwasanya puasa murni ibadah kepada Allah. Puasa-puasa batiniah, tasawuf, makanya di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwasanya puasa hakikatnya adalah menahan tiga hal. Yang pertama adalah menahan lisan. Menahan lisan. Bagaimana kita menjaga lisan ini agar berzikir kepada Allah, tidak ghibah melulu saja, ke sana kemari menjelek-jelekkan orang, ngomongin omongan orang. Maka di dalam puasa ini kita menjadikan momentum kita berpuasa lisan kita. Maka fa'aksiru dzikrakum, dengan puasa ini berzikirlah yang banyak, membaca Al-Quran dengan banyak, membaca kalimat-kalimat talbiyah dengan banyak. Itulah momentum-momentum kita bagaimana kita berpuasa secara lisan kita. Yang kedua adalah menjaga perut kita. Dengan puasa kita dilarang makan dan minum. Sebenarnya hakikatnya adalah itu hak kita untuk makan dan minum. Masa kita dilarang untuk makan dan minum? Kan tidak. Hak kita sebagai manusia untuk mengambil makanan dan meminum minuman. Tetapi pada momen puasa ini kita dibatasi untuk itu. Hak kita yang boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Tapi itu sebenarnya hak kita sebagai manusia. Mengambil makan dan mengambil minum adalah hak kita. Tetapi kita tidak melakukan itu. Karena kita berpuasa secara perut kita agar berpuasa. Karena perut ini, Masya Allah, lisan ini, as-soghiru jirmi kabiru jirmi,
Di dalam kitab lain diterangkan bahwa lisan ini kecil bentuknya, tetapi Masya Allah besar sekali dosanya. Pemirsa Nadi Media yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa lisan, berpuasa perut, hak kita yang kita ambil, kita tidak ambil karena kita memang diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah untuk menjaga perut kita. Yang nomor 3 adalah menjaga farji kita, kemaluan kita. Karena disitulah adalah letak bagaimana kita menahan diri dari 3 hal itu. Lisan, perut, dan farji, kemaluan kita. Makanya dalam puasa dilarang berhubungan badan bagi suami istri. Karena hati kita menjadi momentum, ini adalah madrasah sekolah kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat yang baik, bahwasanya ini adalah perintah Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah karena semata-mata puasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, as-saumu li, kata Allah, puasa ini, puasa umat Nabi Muhammad adalah tanggungan. Kata Allah, Allah lah yang akan memberikan langsung pahala ini kepada umat-umat yang berpuasa. Untuk itu kaum Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang budiman, secara garis besar bahwa puasa lahiriah dan batiniah adalah puasa yang memang kita diharuskan untuk melakukan itu. Puasa lahiriah untuk orang-orang awam, puasa batiniah untuk kaum-kaum yang memang sudah bisa melakukan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dengan secara lillahi ta'ala. Untuk itu bahwa puasa lahiriah dan batiniah betul-betul menjadi sebuah puasa yang memang akan kita lakukan, akan kita berusaha mencapai bentuk puasa agar tercapai secara lahiriah dan batiniah. Karena pada hakikatnya puasa adalah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita semua, hidup kita semuanya, mati kita semuanya adalah murni karena kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pemirsa Nadi Media yang budiman dan seluruhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam acara yang penuh berkah ini. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga Allah memberkahi puasa-puasa kita. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita dan menerima puasa-puasa kita, amal-amal ibadah puasa kita di Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita belajar, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh hikmat, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena puasa ini memang semata-mata adalah murni bentuk ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah berfirman bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa seperti halnya kaum-kaum terdahulu, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi umat yang bertakwa. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Maka momentum puasa ini sebenarnya bagi umat muslim, bagi kita semua, sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu, baik umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Mereka berpuasa 40 hari, kita berpuasa 30 hari, 1 bulan penuh. Karena untuk apa? Bahwa puasa hakikatnya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba bersyukur bahwasanya kita memang menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan karena semata-mata karena perintah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul menikmati dan betul-betul merasa enjoy dan betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah perintah Allah? Ada 2 alasan besar yang memang kita harus menjalankan puasa ini dengan penuh dengan kekhusyuan. 1, puasa itu memang harus ada puasa lahiriah dan puasa batiniah. 2 hal ini yang akan membuat kita betul-betul menjadi sebuah menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa lahiriah adalah bagaimana kita menjalankan puasa ini dengan sesuai aturan yang ada secara fikih, secara hukum fikih, bagaimana puasa ini diatur dengan tata cara berniat, dengan tata cara berbuka, dengan tata cara sahur sunnah, dengan tata cara ini yang dilarang, menahan makan dan minum. Puasa-puasa itu adalah puasa-puasa lahiriah, dan kita harus melewatinya itu dan harus menjalaninya itu. Yang kedua adalah puasa batiniyah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa batiniyah adalah puasa orang-orang yang bertasawuf. Bagaimana puasa ini tidak hanya lahir tetapi juga dilakukan dengan cara batin, yaitu dengan cara khusyuk, dengan cara menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Bagaimana secara batiniyah kita juga dituntut untuk berpuasa. Maka puasa lahiriah dan puasa batiniyah adalah 2 momentum, 2 hal agar kita bisa menggapai puasa ini dengan sempurna, seperti yang diharapkan, seperti yang kita inginkan, bahwasanya puasa murni ibadah kepada Allah. Puasa-puasa batiniyah tasawuf, makanya di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwasanya puasa hakikatnya adalah menahan 3 hal. Yang pertama adalah menahan lisan. Menahan lisan. Bagaimana kita menjaga lisan ini agar berzikir kepada Allah, tidak ghibah melulu saja, ke sana kemari menjelek-jelekkan orang, ngomongin omongan orang. Maka di dalam puasa ini kita menjadikan momentum kita berpuasa lisan kita.
Maka fa'aksiru dzikrakum. Dengan puasa ini berzikirlah yang banyak, membaca Al-Quran dengan banyak, membaca kalimat-kalimat talbiyah dengan banyak. Itulah momentum-momentum kita bagaimana kita berpuasa secara lisan kita. Yang kedua adalah menjaga perut kita. Dengan puasa kita dilarang makan dan minum. Sebenarnya hakikatnya adalah itu hak kita untuk makan dan minum. Masa kita dilarang untuk makan dan minum? Kan tidak. Hak kita sebagai manusia untuk mengambil makanan dan meminum minuman. Tetapi pada momen puasa ini kita dibatasi untuk itu. Hak kita yang boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Tapi itu sebenarnya hak kita sebagai manusia. Mengambil makan dan mengambil minum adalah hak kita. Tetapi kita tidak melakukan itu. Karena kita berpuasa secara perut kita agar berpuasa. Karena perut ini, Masya Allah, lisan ini, as-soghiru jirmi kabiru jirmi. Di dalam kitab lain diterangkan bahwa lisan ini kecil bentuknya, tetapi Masya Allah besar sekali dosanya. Pemirsa Nadi Media yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa lisan, berpuasa perut, hak kita yang kita ambil, kita tidak ambil. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah untuk menjaga perut kita. Yang nomor 3 adalah menjaga farji kita, kemaluan kita. Karena disitulah adalah letak bagaimana kita menahan diri dari 3 hal itu. Lisan, perut, dan farji, kemaluan kita. Makanya dalam puasa dilarang berhubungan badan bagi suami istri. Karena hati kita menjadi momentum, ini adalah madrasah sekolah kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat yang baik, bahwasanya ini adalah perintah Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah karena semata-mata puasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, as-saumu li, kata Allah, puasa ini, puasa umat Nabi Muhammad adalah tanggungan. Kata Allah, Allah lah yang akan memberikan langsung pahala ini kepada umat-umat yang berpuasa. Untuk itu kaum Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang budiman, secara garis besar bahwa puasa lahiriah dan batiniah adalah puasa yang memang kita diharuskan untuk melakukan itu. Puasa lahiriah untuk orang-orang awam, puasa batiniah untuk kaum-kaum yang memang sudah bisa melakukan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dengan secara lillahi ta'ala. Untuk itu bahwa puasa lahiriah dan batiniah betul-betul menjadi sebuah puasa yang memang akan kita lakukan, akan kita berusaha mencapai bentuk puasa agar tercapai secara lahiriah dan batiniah. Karena pada hakikatnya puasa adalah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita semua, hidup kita semuanya, mati kita semuanya adalah murni karena kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pemirsa Nadi Media yang budiman dan seluruhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam acara yang penuh berkah ini. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga Allah memberkahi puasa-puasa kita. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita dan menerima puasa-puasa kita, amal-amal ibadah puasa kita di Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah ini.
Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita belajar, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh hikmat, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan, karena puasa ini memang semata-mata adalah murni bentuk ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah berfirman bahwa kita semua diwajibkan untuk berpuasa, seperti halnya kaum-kaum terdahulu, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi umat yang bertakwa. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Maka momentum puasa ini sebenarnya bagi umat muslim, bagi kita semua, sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu, baik umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Mereka berpuasa 40 hari, kita berpuasa 30 hari, 1 bulan penuh. Karena untuk apa? Bahwa puasa hakikatnya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba bersyukur bahwasanya kita memang menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan karena semata-mata karena perintah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul menikmati dan betul-betul merasa enjoy dan betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah perintah Allah? Ada 2 alasan besar yang memang kita harus menjalankan puasa ini dengan penuh dengan kekhusyuan. 1, puasa itu memang harus ada puasa lahiriah dan puasa batiniah. 2 hal ini yang akan membuat kita betul-betul menjadi sebuah menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa lahiriah adalah bagaimana kita menjalankan puasa ini dengan sesuai aturan yang ada secara fikih, secara hukum fikih, bagaimana puasa ini diatur dengan tata cara berniat, dengan tata cara berbuka, dengan tata cara sahur sunnah, dengan tata cara ini yang dilarang, menahan makan dan minum. Puasa-puasa itu adalah puasa-puasa lahiriah, dan kita harus melewatinya itu dan harus menjalaninya itu. Yang kedua adalah puasa batiniyah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa
Puasa batiniyah adalah puasa orang-orang yang bertasawuf. Bagaimana puasa ini tidak hanya lahir tetapi juga dilakukan dengan cara batin, yaitu dengan cara khusyuk, dengan cara menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Bagaimana secara batiniyah kita juga dituntut untuk berpuasa. Maka puasa lahiriah dan puasa batiniyah adalah dua momentum, dua hal agar kita bisa menggapai puasa ini dengan sempurna, seperti yang diharapkan, seperti yang kita inginkan, bahwasanya puasa murni ibadah kepada Allah. Puasa-puasa batiniyah, tasawuf. Makanya di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwasanya puasa hakikatnya adalah menahan tiga hal. Yang pertama adalah menahan lisan. Menahan lisan. Bagaimana kita menjaga lisan ini agar berzikir kepada Allah, tidak ghibah melulu saja, ke sana kemari menjelek-jelekkan orang, ngomongin omongan orang. Maka di dalam puasa ini kita menjadikan momentum kita berpuasa lisan kita. Maka fa'aksiru dzikrakum, dengan puasa ini berzikirlah yang banyak, membaca Al-Quran dengan banyak, membaca kalimat-kalimat talbiyah dengan banyak. Itulah momentum-momentum kita bagaimana kita berpuasa secara lisan kita. Yang kedua adalah menjaga perut kita. Dengan puasa kita dilarang makan dan minum. Sebenarnya hakikatnya adalah itu hak kita untuk makan dan minum. Masa kita dilarang untuk makan dan minum? Kan tidak. Hak kita sebagai manusia untuk mengambil makanan dan meminum minuman. Tetapi pada momen puasa ini kita dibatasi untuk itu. Hak kita yang boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Tapi itu sebenarnya hak kita sebagai manusia. Mengambil makan dan mengambil minum adalah hak kita. Tetapi kita tidak melakukan itu. Karena kita berpuasa secara perut kita agar berpuasa. Karena perut ini, Masya Allah, lisan ini, as-sohiru, sohiru jirmi, kabiru jirmi. Di dalam kitab lain diterangkan bahwa lisan ini kecil bentuknya, tetapi Masya Allah besar sekali dosanya. Pemirsa Nadi Media yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa lisan, berpuasa perut, hak kita yang kita ambil, kita tidak ambil karena kita memang diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah untuk menjaga perut kita. Yang nomor tiga adalah menjaga farji kita, kemaluan kita. Karena disitulah adalah letak bagaimana kita menahan diri dari tiga hal itu. Lisan, perut, dan farji, kemaluan kita. Makanya dalam puasa dilarang berhubungan badan bagi suami istri. Karena hati kita menjadi momentum ini adalah madrasah sekolah kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat yang baik, bahwasanya ini adalah perintah Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah karena semata-mata puasa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, as-saumu li, kata Allah, puasa ini, puasa umat Nabi Muhammad adalah tanggungan. Kata Allah, Allah lah yang akan memberikan langsung pahala ini kepada umat-umat yang berpuasa. Untuk itu kaum Nadi Media yang budiman dan pemirsa yang budiman, secara garis besar bahwa puasa lahiriah dan batiniyah adalah
puasa yang memang kita diharuskan untuk melakukan itu. Puasa lahiriah untuk orang-orang awam, puasa-puasa batiniah untuk kaum-kaum yang memang sudah bisa melakukan dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dengan secara lillahi ta'ala. Untuk itu, bahwa puasa lahiriah dan batiniah betul-betul menjadi sebuah puasa yang memang akan kita lakukan, akan kita berusaha mencapai bentuk puasa agar tercapai secara lahiriah dan batiniah. Karena pada hakikatnya puasa adalah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita semua, hidup kita semuanya, mati kita semuanya adalah murni karena kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada pemirsa Nadi Media yang budiman dan seluruhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam acara yang penuh berkah ini. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga Allah memberkahi puasa-puasa kita. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita dan menerima puasa-puasa kita, amal-amal ibadah puasa kita di Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.